Pada bulan April 2025, para ahli geologi kembali ke Norris Geyser Basin di Yellowstone untuk pertama kalinya tahun itu, dan saat melakukan pemeriksaan rutin, mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di tempat yang sebelumnya hanya berupa tanah datar yang membosankan, kini terdapat lubang raksasa selebar sekitar 4 meter yang dipenuhi air aneh berwarna biru muda susu. Semua orang ketakutan. Apakah ini pertanda bahwa supervulkan Yellowstone siap meletus? Jika benar, itu akan menjadi bencana berskala dunia, jenis yang bisa menghancurkan kota-kota. Menurut survei geologi Amerika Serikat, jika letusan seperti itu terjadi, dampaknya akan dirasakan di seluruh dunia. Sebagai permulaan, area di sekitar Yellowstone akan mengalami aliran piroklastik, yaitu lava yang keluar dari gunung berapi, termasuk campuran padat gas vulkanik, abu, batu apung, dan bongkahan lava panas. Aliran tersebut akan menghancurkan apapun yang mereka sentuh, dan letusan Yellowstone akan mengirimkannya ke Wyoming, Idaho, dan Montana. Wilayah yang lebih jauh dari Yellowstone akan terhindar dari aliran tersebut, tetapi akan mengalami hujan abu. Abu itu akan turun dengan lebat di negara bagian yang paling dekat dengan pusat gempa. Abu tersebut akan sangat berbahaya bagi siapapun yang menghirupnya. Berat abu itu juga akan menjadi ancaman serius. Abu itu akan menutupi tanaman dan meruntuhkan bangunan saat menumpuk. Konsekuensi tragisnya akan tak terhitung jumlahnya, tapi kita akan membahasnya nanti karena tak lama setelah penemuan itu, lubang aneh tersebut mengejutkan bahkan para ahli. Para ahli geologi menemukan batu-batu berserakan di mana-mana. Beberapa batu berukuran sekitar 1 kaki dan semuanya tertutup lumpur abu-abu. Lumpur ini sama dengan yang ada di dinding mata air baru itu. Rasanya seperti tempat itu baru saja meledak, tapi tak ada seorang pun yang benar-benar melihat kejadiannya. Tim memeriksa citra satelit lama untuk mencari tahu kapan lubang itu muncul. Pada bulan Desember 2024, tanahnya benar-benar normal. Pada 6 Januari 2025, sebuah cekungan kecil mulai terbentuk, dan pada 13 Februari, lubang berisi air itu akhirnya muncul. Namun yang aneh, sensor-sensor yang biasanya mendeteksi ledakan hidrotermal besar tidak menangkap apapun. Tidak ada ledakan besar atau tanda-tanda peringatan. Belakangan, ternyata lubang membingungkan di tanah ini tidak muncul begitu saja akibat satu ledakan besar. Sebaliknya, lubang itu terbentuk dari serangkaian letusan kecil selama beberapa waktu. Ledakan-ledakan kecil awalnya melemparkan batu, lalu lumpur, dan akhirnya menciptakan lubang itu. Seiring waktu, lubang itu terisi air yang kaya silika. Itu benar-benar melegakan semua orang. Yellowstone berada di atas supervolcano, dan ledakan besar di sana adalah skenario mimpi buruk. Untungnya, kali ini hanya ledakan kecil yang berkembang perlahan. Memang dramatis, tapi sepenuhnya bisa dikendalikan. Kamu tahu, Taman Nasional Yellowstone penuh dengan geyser, mata air panas, dan berbagai lanskap alam lainnya. Tapi di bawah permukaannya, segalanya menjadi sangat intens, semua karena supervolcano itu. Nah, supervolcano biasanya sangat besar. Mereka seringkali tidak memiliki kerucut sama sekali karena biasanya merupakan sisa-sisa dari ruang magma raksasa. Setelah ruang-ruang itu meletus, yang tersisa hanyalah kaldera. Biasanya mereka terletak di atas titik panas. Tidak heran jika supervolcano bisa menghasilkan super erupsi. Dan ketika itu terjadi, mereka melemparkan lebih dari 240 mil kubik abu, batuan cair, dan gas panas ke udara. Dengan kata lain, 4 super erupsi bisa mengisi Grand Canyon hingga penuh. Supervolcano terbentuk ketika sejumlah besar magma panas membara keluar dari dalam tanah yang sangat dalam. Magma ini naik mendekati permukaan tapi tidak bisa menembus kerak bumi. Jadi kolam magma bertekanan yang sangat mendidih terakumulasi pada kedalaman hanya beberapa mil. Tekanan terus bertambah karena semakin banyak magma yang berusaha mencapai permukaan, lalu boom, terjadilah super erupsi. Nah, pada tahun 2015, para peneliti di Universitas Utah memetakan ruang magma utama supervolcano Yellowstone dan terkejut dengan ukurannya, lalu mereka menemukan satu lagi di bawahnya. Bersama-sama, kolam magma bawah tanah ini bisa menampung cukup banyak batuan cair untuk mengisi Grand Canyon sebanyak 11 kali. Semua magma itu mendorong permukaan tanah di atasnya, itulah sebabnya Yellowstone naik sekitar 1 hingga 2 inci setiap tahun.
Kenaikan yang lambat itu mungkin terdengar sepele, tapi jika digabungkan dengan fakta bahwa Yellowstone masih merupakan gunung berapi aktif dan memiliki indeks eksplosivitas vulkanik 8, itu cukup membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika sesuatu berjalan tidak semestinya. Dan ya, Yellowstone memang agak gelisah dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2023, terjadi 354 gempa bumi di daerah tersebut. Sebagian besar gempa itu kecil, tapi yang terbesar mencapai magnitudo 3,7 sebagai bagian dari rangkaian 106 gempa. Sekarang, sebelum kamu panik, para ahli dari Yellowstone Volcano Observatory mengatakan tidak perlu khawatir. Tidak akan ada letusan dalam waktu dekat. Gunung berapi tidak mengikuti jadwal tertentu. Hanya karena Yellowstone sudah lama tidak meletus, bukan berarti ia akan segera meledak. Taman nasional ini untuk saat ini masih stabil. Namun para ilmuwan terus mengawasi dengan cermat segala sesuatu di bawah tanah, gempa bumi, kenaikan permukaan tanah, bahkan perubahan suhu demi keamanan. Plume magma yang sangat panas, hotspot di bawah Yellowstone, telah bergejolak selama 17 juta tahun. Kerak bumi perlahan bergerak di atasnya, membuat hotspot tersebut meninggalkan jejak gunung berapi yang membentang lebih dari 450 mil di sepanjang dataran Sungai Snake. Sebagian besar gunung berapi kuno itu kini terkubur di bawah lapisan lava dan sedimen. Hanya dalam 2,1 juta tahun terakhir, Yellowstone telah melepaskan 3 letusan dahsyat, begitu besar hingga mampu membentuk ulang daratan. Setiap ledakan mengirimkan aliran piroklastik, sungai batu panas membara, abu, dan batu apung yang melaju keluar hingga bermil-mil jauhnya. Puin-puinnya menumpuk dalam lapisan setebal ratusan kaki. Beberapa di antaranya membentuk batu padat mirip lava. Ketika letusan-letusan itu mengosongkan ruang magma di bawah tanah, atapnya runtuh, membentuk kaldera besar yang kita lihat hari ini. Bahkan setelah letusan dahsyat itu, Yellowstone tidak berhenti. Antara 180.000 dan 70.000 tahun yang lalu, aliran lava riolit yang sangat besar, kadang-kadang lebih dari 144 mil kubik, mengalir keluar. Beberapa aliran mengikuti garis ventilasi utara-selatan. Aliran West Yellowstone meletus sekitar 110.000 tahun yang lalu. Aliran Nez Perce Creek terjadi 160.000 tahun yang lalu. Jika Anda berdiri di Madison Junction di tepi barat Laut Caldera, Anda bisa melihatnya, sebuah tebing yang terbentuk ketika letusan lava Creek Tuff menyebabkan tanah runtuh 640.000 tahun yang lalu. Dan di dalam kaldera, Anda akan melihat aliran lava yang telah mengeras melintasi lantai kaldera. Menentukan kapan sebuah supervulkan akan meletus, seperti bisa membaca sinyal peringatan dari alam. Ribuan tahun sebelum letusan besar, panas di bawah tanah mulai terbentuk dan ruang magma menjadi seperti panci presto yang berdetak. Tanda-tanda kecil mulai bermunculan. Gelembung gas keluar saat tekanan berubah dan gempa bumi mengguncang tanah. Tanah di atasnya perlahan naik. Retakan muncul. Pemandian air panas dan geyser mulai bermasalah, bahkan lebih panas dari biasanya. Sekarang, apa yang akan terjadi jika Yellowstone meletus? Ingat aliran piroklastik yang kita bicarakan sebelumnya? Mereka bisa terdiri dari 2 bagian. Aliran bawah berupa lava panas yang bergerak di permukaan tanah dan awan abu yang mengikuti di atas permukaan lava. Jadi keduanya akan menghancurkan area yang sangat luas. Abu vulkanik akan sulit mencapai Eropa dalam 3-4 hari setelah letusan, tapi di sana dampaknya tidak akan terlalu parah. Setelah itu, hanya butuh waktu sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum suhu yang lebih dingin terjadi di seluruh dunia, semua berkat gas sulfur yang mencapai atmosfer atas setelah letusan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa suhu global akan turun hingga 10 hingga 12 derajat. Konsekuensi ini dapat berlangsung selama 6 hingga 10 tahun, mengakhiri musim hujan yang dapat menyebabkan kelaparan meluas di Asia. Takut? Baiklah, jangan begitu. Kabar baiknya adalah para ilmuwan tidak percaya bahwa raksasa yang tertidur di bawah Taman Nasional Yellowstone akan bangun di masa hidup kita. Para ahli mengatakan, letusan Yellowstone berikutnya kemungkinan tidak akan terjadi selama ratusan ribu tahun, dan bahkan saat itu pun, hal itu mungkin tidak seburuk itu karena para ilmuwan telah menemukan bahwa magma yang bersembunyi di dalam Yellowstone sebenarnya terbagi di antara 4 ruang yang berbeda. Bukan hanya itu, tetapi beberapa cadangan magma kemungkinan akan mendingin dan mengeras sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya letusan.
Jadi, meskipun letusan terdengar seperti akan mengubah lanskap dunia, sangat kecil kemungkinannya hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa Taman Nasional Yellowstone terletak di atas gunung berapi raksasa. Itulah alasan kenapa daerah ini memiliki geyser dan mata air panas yang kuat. Tapi itu juga berarti bahwa di bawah Yellowstone ada ruang magma yang sangat besar. Pada tahun 2015, para peneliti dari University of Utah menemukan bahwa ruang ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan semua orang sebelumnya. Mereka bahkan menemukan satu lagi reservoir dengan magma di bawah reservoir teratas. Tampaknya, semakin luas ruangannya, semakin banyak magma yang dikandungnya. Bersama-sama, kedua waduk ini menyimpan gumpalan magma yang dapat dengan mudah memenuhi Grand Canyon tidak hanya sekali, tapi 11 kali. Tapi tahukah kamu hal yang paling mengkhawatirkan tentang dapur magma? Dapur magma cenderung mendorong tanah di atasnya. Akibatnya, tanah di Yellowstone naik sekitar 2,5 sampai 5 cm per tahun. Selain itu, Yellowstone berstatus sebagai gunung berapi aktif. Dan indeks eksplosivitas vulkaniknya, ya istilah seperti itu ada, yaitu 8 dari 8. Angka setinggi itu berarti bahwa jika gunung berapi ini meletus, itu akan menjadi peristiwa apokaliptik. Sebagai perbandingan, letusan Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang dianggap sebagai letusan paling dahsyat sepanjang sejarah hanya mendapat nilai 6 pada indeks eksplosivitas vulkanik. Cupu. Sekarang, mari kita cari tahu apakah ada yang perlu dikhawatirkan. Pada bulan Maret 2023, stasiun seismograf Universitas Utah mencatat 354 gempa bumi di seluruh wilayah Taman Nasional Yellowstone. Kedengarannya banyak sekali, namun perlu diingat bahwa kejadian yang paling mengesankan pada bulan itu adalah gempa bumi mini berkekuatan 3,7 skala Richter. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian 106 gempa bumi yang dimulai pada tanggal 29 Maret dan terus berlanjut hingga akhir bulan. Ya, gempa bumi rupanya juga terjadi secara bergerombolan, jadi waspadalah. Para ahli mengatakan bahwa aktivitas seismik Yellowstone memang agak lebih aktif dari biasanya, tapi itu tidak terlalu serius. Seorang ahli geofisika yang bekerja di Yellowstone Volcano Observatory bernama Michael Pollan menyatakan bahwa gunung berapi ini tidak akan meletus dalam waktu dekat. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada cukup banyak magma yang siap untuk meletus di bawah permukaan. Juga harus ada tekanan yang cukup untuk menyebabkan magma ini naik. Namun, tidak satu pun dari kedua kondisi ini ada saat ini. Menurut ahli, Yellowstone saat ini stabil. Pada saat yang sama, Pollan dan timnya melacak semua jenis aktivitas bawah tanah, mencari tanda-tanda peringatan akan kemungkinan terjadinya letusan. Beberapa di antaranya adalah frekuensi gempa bumi dan deformasi tanah. Ribuan gempa bumi kecil ditambah dengan perubahan ekstrim pada permukaan tanah di area tersebut dapat mengkhawatirkan. Tim juga memantau suhu fitotermal Taman Nasional. Itu adalah tanda lain yang patut diperhatikan dari potensial bencana, perubahan aktivitas geyser di seluruh Taman Nasional, serta emisi gas dan panas. Jadi, meskipun media mengklaim bahwa Yellowstone akan segera meletus karena letusan terakhir terjadi 70.000 tahun yang lalu, bukan seperti itu cara kerja gunung berapi. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling populer tentang gunung berapi. Gunung berapi tidak mengikuti jadwal. Namun, jika letusan super benar-benar terjadi, hal yang paling mengkhawatirkan bagi kita bukanlah aliran lahar dan bukan pula gempa bumi yang kemungkinan besar akan menyertai bencana alam tersebut. Tidak, konsekuensi terburuk dari letusan super seperti itu adalah hujan abu. Mari kita lihat bagaimana rasanya ketika gunung berapi Yellowstone meletus beberapa tahun yang lalu. Setidaknya telah terjadi 3 letusan super dalam sejarah gunung berapi ini. Yang paling dahsyat adalah 2.500 kali lebih dahsyat daripada letusan gunung St. Helens yang menakutkan di negara bagian Washington pada tahun 1980. Adapun letusan super yang paling baru dijuluki letusan Lava Creek. Letusan ini membentuk kaldera Yellowstone setelah memuntahkan sejumlah besar debu, abu vulkanik, dan batu ke udara.
Baru-baru ini, para ilmuwan juga telah mengetahui tentang dua letusan super lain yang sebelumnya tidak diketahui, yang terjadi sekitar 9 dan 8,7 juta tahun yang lalu. Letusan yang lebih baru dari keduanya sekarang dianggap sebagai peristiwa terbesar yang tercatat di seluruh provinsi vulkanik Snake River Yellowstone. Bagaimanapun, mari kita lihat apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Karena aku belum ada saat itu, jadi kita semua mengasumsikan hal ini berdasarkan bukti. Tanda-tanda pertama dari bencana itu muncul jauh sebelum bencana itu terjadi. Selama ribuan tahun, panas telah meningkat dari dalam perut bumi. Panas tersebut telah melelehkan batuan di bawah kerak planet dan meninggalkan ruang-ruang besar. Ruang-ruang itu diisi dengan campuran bertekanan antara batuan semi padat, magma, uap air, dan gas-gas yang berbeda, termasuk karbon dioksida. Semua cairan bawah tanah yang panas ini terus meluas karena semakin banyak magma yang masuk seiring berjalannya waktu. Tanah di atas sistem gunung berapi naik ke atas hampir tanpa terasa. Setahun sebelum letusan super, Yellowstone memberikan peringatan, mungkin bersendawa, tapi selama itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan sinyal-sinyal ini. Ditambah lagi, proses-proses yang mengkhawatirkan itu sebagian besar terjadi di bawah tanah. Sebagai contoh, dekompresi melepaskan gelembung gas. Ketika meledak, gelembung-gelembung tersebut seringkali dapat menjadi sumber letusan tertentu. Beberapa bulan sebelum letusan, gempa bumi berskala kecil menjadi lebih sering terjadi dan lebih kuat. Tanah di banyak tempat di seluruh gunung berapi menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Danau permukaan dan air tanah juga menjadi lebih hangat. Jika ada orang yang berada di sekitar pada saat itu, mereka akan melihat adanya kabut uap yang tidak biasa di daerah itu. Tidak lama sebelum letusan dimulai, tekanan yang terus meningkat mendorong tanah di atas dapur magma ke atas. Hal ini membuat tanah berbentuk kubah. Retakan-retakan sempit mulai terbuka di sepanjang tepi kubah ini. Bayangkan membuka botol soda setelah kamu mengocoknya. Hal seperti itu terjadi di dekat gunung berapi. Seperti Mentos dan Diet Coke, tekanan dilepaskan melalui retakan-retakan itu ketika gas-gas menyembur keluar dari bawah permukaan. Tepat sebelum bencana, tanah di sekitar gunung berapi Yellowstone terangkat. Kolam panas bumi dan geyser memanas hingga mencapai suhu mendidih dan menjadi lebih asam dari biasanya. Magma mulai naik ke permukaan. Pada satu titik, atap batu dari dapur magma tidak dapat menahannya lagi, dan letusan pun dimulai. Getaran kecil namun konstan mulai menggerakkan tanah beberapa hari sebelum bencana. Namun, guncangan yang sesungguhnya baru terjadi beberapa menit sebelum letusan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, bongkahan besar lava dan abu meluncur ke udara. Dalam beberapa menit, aliran piroklastik mengalir melintasi area tersebut dengan kecepatan seperti angin topan. Aliran tersebut merupakan campuran cairan dari potongan lava setengah padat, abu vulkanik, dan gas panas yang mengembang. Tampak seperti longsoran salju yang sangat panas dan beracun. Dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius, aliran ini membakar apapun yang dilaluinya. Gunung berapi ini terus menyembur abu selama berhari-hari. Bagi semua makhluk hidup, hujan abu adalah salah satu konsekuensi paling berbahaya dari letusan. Abu vulkanik berubah menjadi semen seperti kaca dalam hitungan detik setelah terhirup. Sebagian besar hewan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan pohon-pohon yang lebat pun mulai runtuh karena beratnya material padat ini. Hanya butuh beberapa hari hingga lapisan abu tebal menutupi wilayah yang sangat luas. Setelah abu masuk ke stratosfer, suhu di seluruh dunia mulai turun. Letusan ini kaya akan sulfur yang merupakan penghalang sinar matahari yang efektif. Itulah sebabnya suhu menjadi sangat dingin, sehingga tidak ada musim panas di seluruh dunia selama beberapa tahun ke depan. Hewan-hewan tidak dapat menemukan makanan dan air bersih. Bencana alam yang disebut letusan Super Grace Landing ini sangat besar. Begitulah cara para peneliti menggambarkannya dalam studi terbaru mereka. Bencana ini mempengaruhi wilayah yang sangat luas. Aliran lava melapisi wilayah seluas New Jersey dengan kaca vulkanik yang sangat panas.
Lava itu langsung mensterilkan permukaan tanah, memusnahkan semua kehidupan tanaman yang sebelumnya tumbuh subur di sana. Jika letusan seperti itu terjadi hari ini, maka itu akan menutupi Colorado, Utah, dan Wyoming dengan abu vulkanik beracun setinggi hampir 3 meter. Banyak wilayah akan mengalami kegelapan. Bahkan pesisir pantai, tempat sebagian besar orang Amerika tinggal, akan mengalami masalah dengan penyebaran awan abu. Awan abu ini akan merusak tanaman dan mencemari padang rumput, merusak kabel listrik dan trafo listrik. Jadi aku yakin kamu akan setuju. Untunglah bencana seperti itu diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, sudah banyak hal lain yang harus kita hadapi.